Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem algoritma rekomendasi barang pada aplikasi jual beli secara online. Pertama-tama, kita akan membahas salah satu teknologi yang sering kita temui tapi jarang sekali kita tahu cara kerjanya gitu, yaitu algoritma rekomendasi barang pada aplikasi. Teknologi ini dipakai oleh platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Amazon, hingga marketplace kecil seperti apapun. Tujuan dari algoritma ini sederhana sebenarnya, hanya memberikan barang paling relevan bagi setiap pengguna agar pengalamannya bisa semakin terasa bagus gitu. Jadi pengalaman yang didapatkan oleh pengguna itu sebagai user experience itu mantap jadinya. Yang pertama, apa itu algoritma rekomendasi? Algoritma rekomendasi adalah sebuah sistem yang secara otomatis memprediksi barang apa yang sesuai dengan minat penggunanya. Sistem ini bekerja berdasarkan data perilaku pengguna seperti barang yang pernah dicari, barang yang pernah diklik, riwayat pembelian, barang yang pernah disimpan atau ditandai, lokasi pengguna, dan barang yang disukai oleh pengguna dengan pola yang serupa. Kenapa algoritma rekomendasi itu penting? Dalam marketplace modern memiliki jutaan produk. Pengguna bisa kewalahan jika harus mencari satu persatu. Maka dari itu, rekomendasi ini berfungsi untuk menghemat waktu pengguna, meningkatkan penjualan, memberikan pengalaman belanja yang lebih profesional, dan mendorong pengguna untuk menemukan barang yang sesuai dengan dia yang inginkan. Berikut 3 jenis utama algoritma rekomendasi. Yang pertama adalah content-based filtering yang berbasis konten. Algoritma ini direkomendasikan barang berdasarkan kemiripan sifat produk dan kesukaan pengguna sebelumnya. Misalnya begini, jika kamu sering melihat keyboard mekanikal, sistem akan merekomendasikan keyboard lainnya yang mirip cara kerjanya. Kemudian jika fokus ada pada produk tersebut seperti warna, ukuran, kategori merek, dan deskripsinya. Kemudian yang kedua adalah collaborative filtering yang berbasis perilaku pengguna lain. Jenis ini menggunakan pola dari pengguna yang lain yang mirip. Contohnya begini, jika pengguna A dan B sama-sama sering membeli barang elektronik dan A membeli handphone tertentu, maka sistem akan merekomendasikan handphone itu ke pengguna B. Di algoritma yang ini terbagi dua, yaitu user based CF yang fokus pada keterikatan antar pengguna dan item based CF yang fokus pada produk yang sering dibeli bersama. Yang ketiga, ada hybrid rekomendasi sistem, gabungan dari dua jenis rekomendasi atau lebih. Ini adalah algoritma yang paling banyak dipakai di aplikasi besar seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Contohnya menggabungkan cara kerja dari content based dan collaborative filtering. Kemudian, bagaimana sih data kita itu diperoleh dan diproses oleh sistem tersebut? Jadi, pertama-tama sistem itu mengumpulkan data atau data collection. Data berasal dari riwayat pencarian, barang yang diklik, waktu yang dihabiskan pada halaman produk tersebut, dan riwayat pembelian. Juga ada barang yang sering dibandingkan, perilaku pengguna lain dengan pola serupa. Kemudian penyimpanan dan pengolahan data atau data processing. Data mentah diubah menjadi informasi yang lebih bisa dibaca algoritma, seperti mengidentifikasi kategori barang, membuat fitur produk, mengubah perilaku pengguna menjadi skor minat, menyusun model machine learning berdasarkan pola. Kemudian yang ketiga, ada algoritma menghasilkan prediksi atau prediction. Model menghitung seberapa besar kemungkinan pengguna terkait suatu barang. Barang apa yang perlu muncul di halaman utama? Barang apa yang cocok dengan pola belanja pengguna? Misalnya, pengguna suka membeli barang elektronik, maka akan keluar juga jenis-jenis barang elektronik yang serupa. Kemudian tantangan dalam sistem rekomendasi algoritma ini yang pertama adalah cold start problem. Pengguna baru, kalau misalkan pengguna baru nih, datanya pasti minim sehingga sulit untuk memberikan rekomendasi dan sulit untuk menebak minat juga. Jadi solusinya adalah tanya minatnya di awal atau menggunakan hot item begitu. Kemudian selanjutnya ada data spartisi. Terlalu banyak produk, terlalu sedikit interaksi. Jadi buat produknya banyak nih, tapi interaksinya nggak ada. Jadi susah. Sehingga solusinya adalah gunakan item based CF atau yang hybrid. Kemudian yang selanjutnya, rekomendasinya terlalu sempit sehingga pengguna tidak melihat hal baru. Jadi solusinya harus mencampurkan rekomendasi yang eksploratif. Kemudian yang terakhir adalah privacy dan keamanan data. Data perilaku sangat sensitif, harus dilindungi. Jadi misalkan menggunakan algoritma ini ya tidak terlindungi, bisa bocor. Kemudian kesimpulannya, algoritma rekomendasi adalah sistem pintar yang membuat pengalaman belanja jauh lebih mudah, cepat, dan personal. Dengan memanfaatkan data pengguna,
kesamaan antar pengguna, dan fitur produk, aplikasi bisa menampilkan barang yang paling relevan untuk setiap orang. Itulah penjelasan lengkap tentang cara kerja sistem algoritma rekomendasi barang pada aplikasi jual beli online. Saya Raja Lalendrawan Santoso, pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zulfa. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan cyber dalam jual beli online. Jadi, di era digitalisasi seperti sekarang ini, aktivitas jual beli sudah tidak lagi terbatas pada transaksi antar muka saja. Namun, sekarang sudah tidak sedikit dari masyarakat yang lebih memilih jual beli online atau berbelanja online dibandingkan berbelanja secara langsung. Salah satu alasannya itu karena kemudahan akses. Namun, sebenarnya di balik kemudahan akses ini terdapat risiko keamanan cyber yang cukup serius, karena data kita nih bisa menjadi sasaran bagi para peretas dan pelaku kejahatan cyber lainnya. Nah, sebenarnya apa sih keamanan cyber itu? Keamanan cyber atau yang sering kita kenal sebagai cyber security, khususnya dalam jual beli online, itu merujuk pada praktik dan teknologi yang digunakan untuk mengamankan data pelanggan, transaksi finansial, dan juga sistem toko dari serangan digital. Jadi dalam jual beli online tersendiri, ini terjadi pertukaran data sensitif antara penjual, pembeli, dan juga platform digital tersebut. Data ini meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan juga bahkan riwayat transaksi. Jadi untuk melindungi data ini dari ancaman cyber seperti pencurian, peretasan, dan juga penipuan, disinilah keamanan cyber itu digunakan. Jadi di sini ada beberapa cara kerja sistem keamanan cyber dalam jual beli online. Yang pertama itu ada enkripsi data dengan HTTPS, SSL, atau TLS. Jadi ketika pengguna mengunjungi situs belanja online, koneksi antara browser dan server ini akan dilindungi oleh HTTPS. Kemudian HTTPS ini menggunakan protokol SSL atau TLS untuk mengenkripsi data sebelum dikirim. Jadi cara kerjanya itu, data akan diubah menjadi kode acak yang tidak bisa dibaca jika dicegat. Selanjutnya ada autentikasi 2 faktor. Jadi autentikasi 2 faktor ini berfungsi untuk mencegah peretas masuk ke dalam akun pengguna meskipun peretas ini memiliki password. Karena sistemnya sudah menggunakan autentikasi 2 faktor. Cara kerja autentikasi 2 faktor ini, setelah kamu memasukkan password, pengguna diharuskan untuk memverifikasi identitas dengan cara kedua, seperti memasukkan kode OTP yang sudah dikirimkan melalui SMS atau email, atau bisa juga melalui sidik jari atau pengenalan wajah. Yang ketiga ada tokenisasi dan secure payment gateway. Jadi pada saat melakukan pembayaran, data kartu kredit atau e-wallet ini tidak akan disimpan secara langsung oleh toko online. Data aslinya itu akan dirubah terlebih dahulu menjadi token atau kode unik yang hanya bisa dipakai oleh 1 kali transaksi. Lalu transaksi ini akan diproses oleh pihak ketiga yang terregulasi, yang memiliki standar keamanan yang tinggi seperti PCI DSS. Bahkan pada saat database toko diretas, data keuangan pelanggan ini akan tetap aman karena tidak tersimpan dalam bentuk aslinya. Jadi kesimpulannya adalah sistem keamanan cyber dalam jual beli online ini bekerja secara multi-layer karena menggabungkan teknologi seperti autentikasi, enkripsi, tokenisasi, dan bahkan kecerdasan buatan dengan
dukungan dari kesadaran pengguna. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang terpercaya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nah perkenalkan nama saya Dai Tribowo, ingin menjelaskan tentang sistem pembayaran pada aplikasi jual beli. Nah, pertama-tama coba perhatikan layar pembayaran pada saat Anda belanja online. Ada banyak sekali pilihan dan semuanya berjalan instan dan aman. Pernah terpikir nggak sih siapa yang jadi perantara antara aplikasi toko dan bank Anda? Nah, jawabannya adalah Payment API atau Application Programming Interface. Ini bukan sekedar kode, tapi adalah kunci untuk membuka pintu komunikasi antara server bisnis dengan seluruh jaringan keuangan di dunia. Pertanyaannya, mengapa bisnis modern wajib menggunakan Payment API? Jawabannya adalah tentang efisiensi, jangkauan, dan yang terpenting adalah kepercayaan pelanggan. Nah lanjut. Nah, Payment API ini disediakan oleh pihak ketiga, yaitu Payment Gateway. Tugas Payment Gateway adalah menyediakan satu pintu masuk untuk semua metode pembayaran. Bayangkan, tanpa API, developer harus ngoding integrasi ke puluhan bank secara terpisah, kan repot. Secara fungsi, Payment API ini punya 3 peran dasar yang krusial, yaitu satu, charging, yaitu menarik dana dari pelanggan. Yang kedua, refund, mengembalikan dana dengan cepat jika ada pembatalan. Yang ketiga, ada tokenization atau fitur keamanan utama yang akan kita bahas. Nah, API ini juga sangat fleksibel, artinya kode API yang sama bisa Anda pasang di aplikasi mobile, di website e-commerce, bahkan di sistem kasir fisik. Ini adalah standarisasi pembayaran yang memudahkan bisnis. Nah, mari kita lihat alur Payment API saat transaksi terjadi. Langkah pertama adalah permintaan. Ketika pelanggan klik bayar, server toko Anda akan mengirim permintaan ke API dengan menyertakan jumlah uang dan ID unik transaksi. Yang langkah kedua adalah pemrosesan. Payment Gateway menerima permintaan itu dan mengamankannya, lalu berkomunikasi dengan bank atau penyedia kartu kredit. Jika dana tersedia, bank memberitahu Payment Gateway sukses. Nah, lanjut ke langkah ketiga, yaitu notifikasi otomatis. Payment Gateway tidak hanya memberitahu status saat itu juga. Payment Gateway juga mengirim webhook ke server toko Anda. Ini adalah callback atau panggilan balik yang memberitahu server Anda secara real time bahwa status yang telah berubah menjadi dibayar. Inilah yang membuat konfirmasi pembayaran Anda instan. Nah, lanjut kita ke aspek yang paling penting dari Payment Gateway adalah keamanan. Payment Gateway yang profesional harus mematuhi standar global yang ketat, yaitu PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Kunci dari keamanan ini adalah tokenisasi. Ketika pelanggan memasukkan detail kartu, data sensitif itu tidak pernah disimpan ke server toko Anda. Sebaliknya, Payment Gateway mengubahnya menjadi token yang tidak berguna bagi peretas. Jadi, server toko Anda hanya akan menyimpan token ini, bukan nomor kartu asli Anda. Token inilah yang digunakan untuk transaksi berulang atau fitur simpan kartu. Ini adalah perlindungan terbaik dari kebocoran data sensitif. Nah, pertama, mengapa menggunakan Payment API? Karena integrasi satu pintu. Bayangkan, tanpa API, Anda harus ngoding dan menjaga koneksi ke bank atau e-wallet dengan puluhan metode lainnya satu persatu. Ini boros waktu dan biaya. Payment API dari Payment Gateway menyelesaikan semua itu dengan satu kode saja. Yang kedua, fleksibilitas dan keandalan. Bisnis tidak boleh down saat flash sale. Payment Gateway menyediakan infrastruktur cloud yang mampu menampung lonjakan transaksi besar. Biar bisnis Anda fokus jualan, infrastruktur pembayaran bisa Payment Gateway yang urus. Yang ketiga, ada peningkatan konversi. Dengan API, Anda bisa membuat tampilan checkout yang sepenuhnya terintegrasi di dalam website Anda. Nah, pelanggan tidak perlu dialihkan ke halaman lain. Pengalaman yang mulus ini mengurangi keraguan dan meningkatkan tingkat keberhasilan pembayaran. Yang keempat, membuka fitur bisnis modern. Fitur canggih seperti pembayaran langganan bulanan atau
subscription model atau pembayaran sekali klik atau one click payment hanya mungkin dilakukan dengan aman melalui payment API. Jadi dengan payment API, bisnis Anda bisa menghemat waktu developer dan mengurangi biaya pemeliharaan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui keamanan dan akhirnya meningkatkan penjualan secara signifikan. Nah, singkatnya, payment API adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik transaksi online Anda. Ia menjamin efisiensi bisnis, memberikan fitur canggih dan yang terpenting menjaga keamanan finansial Anda melalui teknologi tokenisasi dan webhook. Semoga penjelasan ini mencerahkan Anda tentang dunia pembayaran digital. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Nafis Adilah dari kelompok 3 dengan berjudulkan penerapan sistem penjualan barang berbasis online. Materi yang saya akan jelaskan adalah sistem back-end pada penjualan barang berbasis online. Sekarang kan kita hidup di era transformasi digital yang tak terhindarkan. Hari ini saya akan membahas sebuah topik krusial, penerapan sistem penjualan barang berbasis online secara komprehensif. Mengapa kita harus beralih ke online? Urgensi ini tidak lagi bisa dihindari. Perilaku konsumen telah bergeser drastis. Mereka ini menuntut ketersediaan layanan 24/7 dengan mengadopsi sistem penjualan online. Kita tidak hanya memperluas jangkauan pasar hingga ke skala global, tetapi yang lebih penting kita mencapai efisiensi operasional yang signifikan. Tujuan presentasi saya hari ini adalah membedah elemen-elemen kunci dalam membangun sistem penjualan online yang tangguh dan berkelanjutan. Setelah memahami urgensinya, langkah pertama adalah menentukan platform dan infrastruktur yang tepat. Pilihannya cuma ada 2 dan masing-masing memiliki keunggulan. 1. Memanfaatkan marketplace. Ini pilihan untuk penjangkauan instan dan kemudahan operasional awal. Kedua, membangun website mandiri. Pilihan ini memberikan kontrol branding dan data yang penuh. Apapun pilihannya, Anda ada fondasi teknis yang wajib dipenuhi, seperti desain user interface UX yang intuitif. Pastikan pengalaman pengguna mudah dan menyenangkan. Hosting yang handal menjamin kecepatan akses dan ketersediaan sistem. Kunci ketersediaan toko online sejati terletak pada integrasi inti atau back-end yang memastikan operasional berjalan otomatis. Ada 3 pilar integrasi utama adalah: pertama, manajemen inventory real time dan omni-channel. Yang kedua, integrasi payment gateway. Yang ketiga, integrasi logistik. Setelah back-end solid, fokus selanjutnya beralih kepada strategi dan pemasaran digital untuk mendatangkan pelanggan. Pertama, mulailah dengan optimasi produk. Gunakan foto berkualitas tinggi atau buat deskripsi yang kaya kata kunci, search engine operational agar mudah ditemukan mesin pencari. Kedua, dorong penjualan menggunakan paid ads. Lakukan promosi berbayar yang ditargetkan di platform seperti Google, Google, Facebook, atau Instagram. Ketiga, mengembangkan strategi konten marketing. Buat konten yang informatif, menarik, dan relevan untuk menarik audiens secara organik dan membangun otoritas merek. Tahap krusial ini adalah analisis data. Kita harus menggunakan tools untuk memahami perilaku pengunjung dan terus mengoptimalkan funnel penjualan demi mengkonversi. Pemahaman data ini adalah mesin pertumbuhan Anda. Tentu untuk perjalanan digitalisasi,
kita akan menghadapi tantangan yang signifikan seperti persaingan yang ketat, seperti pasar online sangat dinamis, atau isu keamanan siber. Kita harus berpusat pada pelanggan, prioritaskan layanan pelanggan yang cepat, responsif, personal. Selain itu, inovasi harus menjadikan budaya perusahaan. Kita harus mengikuti tren e-commerce terbaru seperti live shopping, integrasi teknologi AI. Nah, penerapan sistem penjualan online secara komprehensif adalah integritas investasi strategis untuk masa depan bisnis Anda. Singkatnya, dengan back-end yang kuat, strategi yang terarah, dan fokus pada pelayanan prima, bisnis Anda siap meraih kesuksesan dan berkelanjutan di pasar digital. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman developer dan pebisnis di 2025. Transaksi e-commerce Indonesia tembus 444 triliun per Juli saja, naik 6,41% dari tahun lalu. Tapi rahasia di balik kesuksesan Shopee dan Tokopedia, analisis data adalah penjualan online yang paling cerdas. Nah, hari ini kita kupas tuntas materi dari sistem penjualan berbasis online, dari tren terkini, jenis data, transaksi pelanggan, teknik deskriptif, sampai prediktif. Nah, bayangkan, tingkatkan penjualan 11-20% seperti kasus sukses Bineka dan Retail Eropa. Kurangi stok mati dan target pelanggan tepat sasaran. Perkenalkan, nama saya Eki Maulana dari TI 1D dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang data analis pada penerapan sistem penjualan barang berbasis online. Nah, langsung saja kita ke materinya. Analisis data adalah proses mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi data untuk mendapat insight yang dipakai sebagai dasar pengembalian keputusan bisnis. Dalam konteks penjualan online, e-commerce, atau marketplace, fokus utamanya adalah memahami perilaku pelanggan, tren penjualan, dan kinerja toko agar omset dan efisiensi operasional meningkat. Nah, tujuan analisis data pada penjualan online yaitu untuk mengetahui produk paling laris dan yang kurang diminati, mengukur efektivitas promosi dan kampanye marketing. Nah, dan satu lagi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih cepat dan personal. Ada berapa jenis data sih pada sistem penjualan online? Nah, dalam sistem penjualan online, data yang dianalisis biasanya berasal dari beberapa sumber utama, yaitu data transaksi, berisi tanggal transaksi, produk yang dibeli, jumlah harga, metode pembayaran, dan status pesanan. Yang kedua, data pelanggan. Data pelanggan yaitu meliputi nama atau ID, alamat, wilayah, riwayat pembelian, preferensi produk, dan feedback atau ulasan. Nah, yang ketiga, data produk. Kategori, stok, harga, rating, dan performa penjualan tiap produk. Dan yang keempat, data traffic dan interaksi. Jumlah pengunjung, page view produk, dan conversion rate. Sumber data biasanya berupa data internal sistem, data scraping dari marketplace, survei online, maupun data dari pihak ketiga. Ada beberapa jenis dan teknik analisis data pada penjualan online, yaitu yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif menjawab apa yang terjadi berdasarkan data histori. Contoh, melihat total penjualan per bulan, top 10 produk terlaris, kota dengan jumlah pesanan tertinggi, atau rata-rata nilai transaksi per pelanggan. Nah, teknik yang dipakai itu apa? Gimana tuh? Nah, teknik yang dipakainya tabel ringkasan, pivot, grafik, garis, atau batang penjualan per periode, perhitungan metrik dasar, total penjualan, jumlah order, EOV, jumlah pelanggan baru versus lama. Nah, yang kedua, analisis perilaku pembeli. Fokusnya pada pola perilaku pelanggan di website atau marketplace. Contohnya kebiasaan waktu belanja atau jam per hari ramai, berapa lama mereka browsing, halaman mana yang sedang ditinggalkan, dan seberapa sering pelanggan melakukan repeat order. Ini bisa dipakai untuk mengurangi cart abandonment, misal dengan reminder, voucher, atau perbaikan UX, menentukan waktu terbaik untuk mengirimi promosi atau menjalankan flash sale. Yang ketiga yaitu analisis persediaan. Analisis
persediaan, menjawab pertanyaan produk mana yang harus ditambah stoknya, mana yang harus dikurangi, dan kapan harus order. Data yang dianalisis mencakup pergerakan barang per periode, lead time pemasok, dan tren permintaan musiman. Manfaatnya untuk menghindari kehabisan stok untuk produk laris. Nah, untuk mengurangi biaya penyimpanan barang yang lambat terjual. Dan yang keempat, yaitu analisis harga. Analisis harga digunakan untuk memahami pengaruh perubahan harga terhadap penjualan dan posisi harga terhadap pesaing. Beberapa hal yang harus dianalisis yaitu elasticity, ketika harga naik atau turun, apakah volume penjualan ikut berubah signifikan. Nah, yang keduanya, monitoring harga pesaing di marketplace untuk menentukan strategi harga yang kompetitif. Hasilnya bisa jadi acuan untuk menentukan diskon banding produk atau segmentasi harga. Dan yang kelima, analisis segmentasi pelanggan. Segmentasi mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu agar strategi promosi lebih tepat sasaran. Contoh segmentasi yaitu demografis, usia, lokasi, jenis kelamin, perilaku, intensitas belanja, jenis produk yang sering dibeli, rata-rata nilai belanja, RFM, referensi, frekuensi, monetary, seberapa baru, sering, dan besar mereka bertransaksi. Dalam penelitian toko online, metode K-means clustering dipakai untuk mengelompokkan pelanggan menjadi 3 klaster, yaitu penjualan tinggi, menengah, rendah, sehingga promosi bisa dibedakan per klaster. Ya, dan yang keenam, analisis kepuasan dan ulasan pelanggan. Di e-commerce, review dan rating sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli baru. Data yang dianalisis, rating bintang, komentar, komplain, dan respon penjual. Manfaatnya untuk mengetahui faktor yang sering dikeluhkan, misalnya pengiriman lama, produk tidak sesuai, packing buruk, dan menentukan prioritas perbaikan layanan dan SOP customer service. Nah, langkah-langkah analisis data penjualan online. Nah, secara praktis, alur data penjualan online bisa dijelaskan dengan menentukan tujuan analisis. Contohnya, ingin menaikkan penjualan 20%, mengurangi cart abandonment 10%, atau menambah pelanggan repeat order. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu mengambil data transaksi dari database toko online atau marketplace, Shopee, Seller Center, Tokopedia, dan lain-lain. Mengumpulkan data traffic dari Google Analytics atau sejenisnya, dan mengumpulkan review, rating, dan hasil survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pembersihan dan persiapan data. Menghilangkan data duplikat, data kosong, dan kesalahan input. Menstandarkan format tanggal, mata uang, kategori produk, dan ID pelanggan. Nah, dan yang keempat, analisis dan permodelan. Analisis deskriptif dengan tabel dan grafik. Jika ingin lebih advance, clustering pelanggan, K-means atau yang kita sebut K-means, forecasting, penjualan dengan time service atau analisis korelasi harga versus penjualan. Dan yang kelima, visualisasi dan interpretasi hasil, menyajikan hasil dalam bentuk dashboard agar manajemen mudah memahami insight. Dan yang keenam, pengambilan keputusan dan evaluasi. Contoh keputusan menaikkan stok produk tertentu, mengubah strategi harga, atau membuat promo khusus segmen pelanggan tertentu. Evaluasi berkala dengan indikator traffic, website, conversion rate, tingkat kepuasan pelanggan, kecepatan respon, dan pengiriman. Mungkin cukup itu segitu saja penjelasan tentang data analis pada penerapan sistem penjualan barang berbasis online. See you.